Halo semua, bagaimana kabarnya nih? Pasti sehat-sehat aja kan? Kenalin, nama saya Dinda Rizky Amalia. Di sini saya ingin menganalisis dua buah film untuk memenuhi tugas UAS videografi. Filmnya ada Ralph the Breaks the Internet, Wake It Ralph yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Rich Moore dan Phil Johnston, dan film Wall-E yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Rich Morris. Kebetulan nih kedua filmnya sama-sama memiliki keterkaitan dengan yang kita rasakan sekarang. Film Ralph the Breaks the Internet seperti gambaran dunia internet sekarang, dan film Wall-E seperti gambaran pandemi COVID-19 yang saat ini kita rasakan. Menarik kan? Yuk langsung aja analisisnya. Go if we ever need a pair of goggles. There's a whole building full of them. Oh, there it is! eBay! Pertama-tama kita mulai dari film Ralph Breaks the Internet. Ini adalah sebuah sequel lanjutan dari film Wreck It Ralph yang pada awalnya menceritakan perjalanan Ralph untuk merubah diri agar dapat diterima di dunia game dan membantu Putri Vanellope untuk kembali merebut game miliknya yang disabotase. Kini, cerita dari perjalanan Ralph dan sahabatnya Vanellope akan semakin rumit. Pada awal film, kita akan diperlihatkan Ralph dan Vanellope semakin dekat, bermain dan menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu pagi, ada sebuah colokan baru dari internet. Vanellope merasa bosan terhadap gamenya karena terlalu sering menang. Di dunia nyata, Vanellope terpilih sebagai karakter favorit karena glitch yang dia miliki pada saat Vanellope balapan dalam gamenya. Kemudian, Ralph membuat sebuah lintasan baru hingga membuat Vanellope semangat. Ia membuat setir di dunia nyata tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Karena setir ini dipaksa, maka membuat setir di dunia nyata patah. Oleh karena itu, pemilik tempat tersebut harus menutup game Vanellope karena harga setirnya terlalu mahal di eBay. Membuat Ralph dan Vanellope harus berjelajah di dunia internet untuk mendapatkan suku cadangnya. Perjalanan mereka pun dimulai. Ralph dan Vane memasuki internet melalui saluran fibroptik. Ketika mereka sampai di internet, kita akan disuguhkan oleh visualisasi internet yang begitu hebat. Ralph dan Vane juga takjub melihat betapa modernnya dunia internet. Lalu Ralph dan Vanellope mendatangi Knowsmore untuk menanyakan setir kemudi Sugaras. Dan mereka pun pergi ke eBay melalui link yang diberikan. Saat sampai di eBay, mereka ikut lelang dan menang dengan harga yang tinggi, yaitu $27 dari awalnya di bawah $300 dan harus dilunasi dalam waktu 24 jam. Berhubung mereka tidak memiliki uang beneran, maka mereka harus mencari uang di dunia internet. Mereka ditawari sebuah game yaitu Slaughter Rage. Jika Ralph dan Vanellope bisa mendapatkan mobil Shane, maka akan dibayar $40.000. Dalam game tersebut, mereka menemukan mobilnya lalu bertemu dengan Shane, sang karakter pertama. Mereka mencuri mobil tersebut dan membuat adegan kejar-kejaran antara Shane dan Vanellope menjadi sebuah balapan yang epik. Dan akhirnya, mereka tertangkap oleh kawanan Shane. Akhirnya, mereka dikasih jalan lain untuk mendapatkan uang, yaitu dengan membuat video viral di Bastub. Dan mereka mulai membuat video di Bastub, lalu viral di dunia nyata. Video Ralph disebar melalui iklan yang dibantu oleh kepala algoritma Bastub, yaitu Yes dan Vanellope. Di tempat lain, Ralph masuk ke dalam kolom komentar dan melihat sisi negatif dari manusia di internet. Namun Ralph tidak peduli karena ada Vanellope di sisinya. Pada saat uang terkumpul, Ralph malah ragu karena dia merasa bahwa game Slaughter Rage adalah game yang ia impikan. Karena menunggu lama, Ralph memutuskan menelpon Vanellope. Tidak sengaja diangkat oleh Loeb dan Termite. Ralph mendengarkan Loeb sedang berbicara tentang keinginannya tinggal di Slaughter Rage dengan Shane. Tentu ini membuat Ralph cemburu karena ikut kehilangan sahabatnya. Karena Ralph tidak bisa mengontrol emosinya, membuat dia harus menyebarkan virus di dalam game Slaughter Rage. Virus ini menangkap sebuah rasa insecure dan menyebarkannya. Seharusnya virus ini tidak boleh keluar dari dalam game. Ralph mengaku kepada Vanellope bahwa dia yang menyebarkan virus ke dalam game tersebut, membuat Vanellope marah karena game tersebut rusak. Dalam kerusakan tersebut, virus itu ikut keluar dan men-scan rasa insecure Ralph dan menyebarkan virus ke dunia internet. Virus tersebut berupa cloningan Ralph yang insecure dan mengejar Loeb hingga ke Knowsmore disusul oleh Ralph yang asli. Mereka diberitahu cara untuk menghilangkan virus tersebut dengan cara memasuki sistem keamanan.
Di perjalanan, para cloningan Ralph dipancing oleh Vanellope dan mulai menyatu menjadi cloningan Ralph yang menjadi besar, hingga membuat kendaraan mereka terpental. Ralph berusaha melawan virus raksasa yang berhasil menangkap Vanellope. Mereka melawan virus tersebut dengan melawan rasa tidak percaya diri Ralph dan membiarkan Vanellope mengejar impiannya. Ralph kemudian mengatakan mau kemanapun kita pergi, ia akan tetap menjadi teman kita. Kita hanya cukup percaya karena itu yang dinamakan persahabatan. Akhirnya, virus tersebut menghilang karena Ralph sudah lega dengan perasaannya. Vanellope memutuskan untuk tinggal di Stockton Ridge dan mereka pun berpisah. Saat ini, Ralph memiliki beberapa kesibukan dan menyempatkannya untuk berkomunikasi dengan Vanellope menggunakan alat yang diberikan Yes. Film pun selesai. Dalam film ini, kita banyak bertemu dengan karakter Disney dan dimanjakan oleh penyampaian visual yang baik. Dalam film ini juga kita dapat belajar sebuah pertemanan yang saling mendukung apapun yang ingin dilakukan oleh sahabat kita, meskipun harus berpisah. Karena itulah yang dinamakan sebuah persahabatan. Nah, sekarang giliran film WALL-E ini. Film ini menceritakan sebuah robot kecil yang sudah rongsokan, namun masih begitu setia berada di bumi dengan merapikan sampah-sampah yang ditinggalkan. Bumi pada saat itu dalam kondisi yang sangat rusak, kita bisa melihat kota dengan tumpukan sampah dan perairan yang hitam legam karena sudah terkontaminasi limbah sampah, bahkan atmosfer bumi pun didominasi oleh sampah. Manusia telah meninggalkan bumi selama ratusan tahun dan lari dari tanggung jawab mereka untuk menjaga bumi. Manusia tinggal di luar angkasa dan menggunakan pesawat luar angkasa. Teknologi saat itu sangatlah canggih karena pesawat luar angkasa mampu menghidupi manusia selama ratusan tahun. Robot-robot pun dibuat untuk melayani manusia, dari hal yang sangat kecil yang sebenarnya manusia bisa lakukan sendiri, seperti berjalan sampai ke hal yang besar. Robot begitu memenuhi kebutuhan manusia, dari pasokan makanan mewah yang berlimpah, hiburan tanpa henti, sampai dalam pembuatan pantai buatan. Namun, di balik kecanggihan teknologi saat itu, timbullah rasa malas dan membuat kondisi dari manusia sangat memprihatinkan. Semua manusia mengalami obesitas yang membuat mereka tidak bisa berjalan dengan semestinya. Semua dilaksanakan secara virtual dari berolahraga ataupun sekedar mengobrol dengan temannya. Kembali ke tokoh utamanya nih. WALL-E, sosok yang menjadi pembawa perubahan bagi peradaban manusia dalam film tersebut. Perubahan itu diawali dari pertemuan WALL-E dan sebuah robot yang lebih canggih bernama Eve. Eve ditugaskan dari pesawat luar angkasa manusia untuk menemukan tumbuh-tumbuhan dalam bumi. Adanya tumbuhan bisa mendasarkan manusia untuk kembali ke bumi. Melalui sebuah insiden ketidaksengajaan, Eve mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kembali ke pesawat luar angkasa. Namun, di balik kembalinya Eve ke pesawat luar angkasa, WALL-E mengikutinya karena khawatir dengan kondisi Eve. Begitu banyak hal yang terjadi di sana, salah satunya konflik antara kapten pesawat dengan sebuah robot otomatis. Kapten sangat menginginkan kembali ke bumi karena ia tertarik dengan bumi berdasarkan apa yang ia cari di internet. Namun hal itu tidak sejalan dengan keinginan robot otomatis yang tetap menginginkan manusia berada di pesawat luar angkasa untuk selamanya. Konflik ini sedikit menegangkan karena kapten yang obesitas dan tidak bisa berjalan sampai dipaksakan untuk berjalan karena terlibat adu fisik dengan robot otomatis. Namun pada akhirnya robot otomatis mampu dimanualkan. WALL-E dan Eve yang juga terlibat dalam konflik ini harus membayar mahal karena WALL-E sedikit rusak. Namun karena hal itu manusia pada akhirnya mampu kembali ke bumi karena Eve bisa menemukan tumbuhan di bumi tadi. Sekembalinya manusia ke bumi, kapten terlihat heran dengan kondisi bumi yang tidak sama dengan apa yang ia temukan di internet. Namun kapten dan manusia-manusia lainnya bertekad untuk membangun bumi dari nol. WALL-E sendiri akhirnya bisa diperbaiki dan Eve pun sangat senang. Setelah menonton film ini, tentu terdapat beberapa pertanyaan yang terlintas di otak kita sebagai penontonnya. Seperti apakah hal ini bisa terjadi di masa depan? Apakah ada kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini?
Tidak bisa memungkinkan hal ini bisa terjadi di masa depan karena perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat dan masih banyaknya manusia yang kurang kesadaran diri untuk merawat bumi yang ia tinggali. Teruntuk kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini, hal ini tentu sedikit mirip karena kondisi bumi sama-sama sakit. Pada film ini, bumi sakit karena sampah yang ditinggalkan manusia, sedangkan pada kondisi saat ini, bumi sakit karena terdapat virus yang cukup berbahaya. Pada saat Wall-E masuk ke dalam pesawat luar angkasa juga mirip dengan kondisi saat ini. Wall-E harus begitu bersih sebelum masuk ke dalam pesawat luar angkasa, dan manusia pun harus menjaga kebersihan dirinya dengan menggunakan hand sanitizer dan semacamnya sebelum masuk rumah, mall, dan lainnya. Menarik kan guys filmnya? Nah, jika kalian penasaran sama filmnya, silakan aja download di media yang menyediakan pelayanan download ataupun streaming film. Film ini juga memberikan banyak perhatian dan pelajaran bagi kita semua. Saya Dinda Rizky Amalia beserta teman-teman yang berikut serta dalam pembuatan analisis film ini pamit undur diri. Terima kasih dan dadah semua.